Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini telah dapat kita lanjutkan pengajian kembali, masih menyangkut dengan masalah fitrah. Dan jikalau haidlah suami, maka boleh bagi istri mengutang nafkahnya karena darurat, tidak boleh mengutang fitrahnya karena suami yang dituntutkan terhadap fitrah. Apabila suami pergi merantau, di kampung tidak ada harta yang ditinggalkan, maka terhadap istri boleh mengutang untuk biaya nafkahnya, tidak boleh mengutang untuk fitrah. Fitrah nggak boleh, karena fitrah itu yang dituntutkan adalah suaminya. Jadi karena nafkah darurat tidak mungkin kalau tidak ada biaya hidup, maka terhadap istri boleh mengutang biaya hidupnya. Namun untuk fitrah tidak boleh, karena bukan istri yang dituntutkan, tapi suami yang kena tuntutan untuk membayar fitrah istrinya. Begitu pula dengan orang tua dan anak yang mereka wajib nafkah di atas yang lain. Umpamanya orang tua wajib dibayar nafkah oleh anaknya. Ini anaknya jauh, maka dia boleh mengutang untuk nafkah. Untuk fitrah nggak boleh. Begitu pula anak yang masih dibayar nafkah oleh orang tuanya. Ini kalau untuk nafkah boleh mengutang, untuk fitrah tidak boleh, karena bukan dia yang dituntutkan, tapi yang kena tuntutan wajib membayar fitrah adalah kalau pada istri suaminya, kalau pada anak orang tuanya, atau kalau pada orang tua adalah anaknya. Dan wajib zakat fitrah yang tersebut itu apabila ada lebih hartanya daripada biaya makan dan biaya keluarganya yang wajib dia tanggung nafkah pada hari raya dan pada malamnya hari raya, dan juga lebih daripada pakaian, lebih daripada tempat, lebih daripada pembantu yang apabila dia perlu kepada pembantu tersebut, baik yang diperlukan oleh dianya sendiri atau oleh keluarganya. Jadi berapa yang lebih? Apabila seseorang untuk biaya makan hari raya dan malam hari raya, ini yang dimaksud dengan malam hari raya, hari ini hari raya, nanti malam. Jadi hari ini hari raya, nanti malam. Jadi ada biaya dia makan pada hari raya dan malam nanti. Maka lebih daripada yang dia makan tersebut, apabila sudah mencukupi, pakaiannya sudah ada, tempat tinggalnya sudah ada yang layak, bukan yang mewah, yang layak, dan juga pembantu apabila perlu, baik yang memerlukan pembantu dia sendiri atau keluarganya, maka lebih daripada itu, berapapun yang lebih wajib dia keluarkan untuk zakat fitrah. Tidak mesti cukup untuk satu orang. Umpamanya ada lebih setengah bambu beras, ya tetap
wajib dikeluarkan. Kurang daripada itu pun wajib dikeluarkan. Dan juga lebih daripada utang di atas pendapat yang mu'tamadnya khilaf bagi kita majmu', walau utang itu belum jatuh temponya, sekalipun rida orang yang memberi utang itu dengan mentakhirkan membayar utang. Nah, ini uang ada, tapi kalau dia bayar utang, uang ini habis untuk utang, tidak ada lagi untuk membeli beras. Nah, ini tetap tidak diwajibkan zakat fitrah, bayar utang dulu. Walaupun utang itu belum jatuh tempo, bulan depan banyak, tetap uang ini untuk bayar utang. Walaupun oleh pemilik utang sudah rida dia, utang itu bisa diberikan tempo lebih jauh. Nah, namun ini tetap tidak diwajibkan zakat fitrah menurut pendapat yang mu'tamad. Tapi ini ada khilafiyah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi mu'tamad indah Syekhul Islam dan indah Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar dan juga Syekh Zakaria Ansari, ya, utang itu bisa menegah daripada wajib zakat fitrah. Artinya apabila seseorang punya harta, tapi kalau dia bayar utang dengan harta tersebut tidak tersisa untuk zakat fitrah, maka itu tidak diwajibkan zakat fitrah. Tapi kalau menurut Khatib dan juga Imam Ramli, ya, utang itu tidak menegah wajib zakat fitrah. Ya. Dan tidak disyaratkan keadaan harta itu lebih daripada utang, walau utang bagi manusia. Nah, ini sebagaimana yang ditarjih oleh Imam Nawawi dalam Majmu', sama pendapatnya seperti Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Sahih. Dan oleh Ibnu Mukri juga menjazam, artinya demikian kejadiannya di dalam kitab Rawdah Rut. Jadi kesimpulannya ada khilafiyah di antara para ulama. Jadi kalau seseorang punya utang, apakah wajib dia membayar zakat fitrah? Sebahagian ulama menyatakan tidak wajib. Tapi ini memang tidak ada harta yang lain. Yang ada harta-harta yang tidak boleh dijual. Umpamanya ada pakaian 1-2 yang tidak lebih daripada hajatnya, walaupun pakaian itu mahal, nggak apa-apa. Atau kalau para ulama itu punya kitab yang mahal-mahal, tapi jangan lebih daripada hajat, jangan lebih daripada 1 miskah. Punya kitab satu-satu yang dia berhajat, ini tetap dia miskin. Dan begitu pula punya rumah yang tidak mewah. Kalau rumah mewah jual, bikin rumah yang sederhana, yang cocok, yang lebih wajib digunakan untuk biaya haji. Jadi untuk tahun ini dia tidak punya kemampuan untuk membayar fitrah karena hartanya habis untuk utang. Maka berdasarkan pendapat yang menyatakan tidak wajib fitrah, apabila ada utang, maka untuk tahun ini dia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Karena tidak diwajibkan membayar, maka apabila dia kaya di kemudian hari tetap tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Nah, jadi tidak membayar di tahun kedepannya tidak ada. Nah, ini sudah terlepas. Nah, karena menyangkut dengan masalah zakat fitrah, ini diperkirakan kita kaya dikala kita wajib zakat fitrah. Dikala wajib, artinya dikala terbenam matahari di akhir daripada bulan Ramadan, awal Syawal, kala itulah
kalau dia punya harta lebih dan untuk biaya makan dirinya dan keluarganya yang wajib dia membayar nafkah, lebih berapapun yang lebih wajib dia membayar fitrah. Tapi apabila tidak ada, maka zakat fitrah itu tidak diwajibkan atas orang tersebut. Apabila besok dia kaya, tetap tidak wajib fitrah, tidak wajib membayar lagi. Nah, udah terlepas. Nah, jadi menyangkut dengan zakat fitrah demikian. Yang lain loh, punah adanya. Yang lain loh punah anda ya. Anak wajib kebayar fitrah, hanjir dia mau utang untuk bayar fitrah. Beda lah kau jauh Malaysia, tinggal perumoh tinggal kampung. Nyale perumoh jid dia mau utang untuk biaya nafkah. Waktu itu bulan Ramadan untuk biaya fitrah hanjir ke utang, baik utang. Ya, karena apabila kau nyantaat hana nusud kepada lako, walaupun lako jiuh tetap lako wajib dibayar nafkah. Waktu wajib dibayar nafkah, fitrah pun lako yang tanggung. Anak wajib itu banyak. Nah, apa? Hana wajib sih. Karena apabila seorang istri punya harta bawaan dari orang tuanya umpamanya, tapi suami miskin, sedangkan istri taat terhadap suami, tidak nusuk, maka nafkah istri ditanggung oleh suami dan juga fitrah. Maka istri tetap walaupun dia kaya, tetap dia tidak wajib membayar fitrah, karena tidak wajib atas istri, yang wajib atas suami tidak mampu. Nah, maka kalau demikian kejadiannya, di atas suami tidak wajib karena dia tidak mampu, di atas istri tidak wajib karena dia sempurna menyerahkan dirinya kepada suami. Suamilah yang menanggung nafkahnya dan juga menanggung fitrahnya. Alpenya. Nah, itu hana wajib. Ini kena buh lurina hana masalah. Dia hana wajib. Nah, tidak wajib dikeluarkan, artinya tidak berdosa apabila tidak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan nggak apa-apa. Nah, kan? Mesti gibuh sih, ada apa sih? Tapi yang dasar yang hana gibuh nah hana. Malah ilmu. Sama lagi ada suami boleh kaya, anak kerja. Suami hendak kerja, dan istri BNS, tapi ada orang tidak wajib. Si istri tidak wajib kaya, walaupun dia punya gaji sendiri. Suami rumah kerja laku boleh, kata dia. Jadi suami tidak wajib lagi. Ya, hana wajib, tapi kalau tidak dianggap gaji istri itu adalah ada perkongsian dengan suami. Ya, karena di dalam harta gono gini itu adalah syirkah fasidah. Nah, setelah orang berkeluarga, selain daripada harta bawaan daripada masing-masing pihak dianggap harta bersama. Dianggap harta bersama. Nah, artinya ya, dianggap harta perkongsian walaupun perkongsiannya tidak sah secara agama, tapi dianggap berkongsi ya. Karena oleh istri tidak mungkin dia dapat bekerja tanpa izin suami, berarti dia dapatkan harta ada peran suaminya. Ya, begitu pula oleh suami, dia mencari harta tidak mungkin dia dapat mencari yang demikian tanpa dibantu oleh istrinya, bantu masak,
bantu nyuci, bantu menjaga anak. Kalau tidak, semua harus kita bayar itu. Masak tidak wajib di atas istri, semua harus kita bayar. Nyuci tidak wajib di atas istri, semua harus kita bayar. Nah, jadi oleh karenanya, nah, walaupun perkongsian ini tidak sah, tapi hasil daripada perkongsian ini halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Perkongsiannya tidak sah, tapi hasilnya halal untuk dimakan. Nah, maka kalau demikian kejadiannya, ya, dari hasil gaji si istri itu ada hak suami. Nah, karena seandainya dia pisah, ya, dia cerai, sungguh gaji-gaji itu dianggap dalam harta gono gini, gaji yang telah diambil. Nah, kan? Jadi kalau demikian kejadiannya berarti mesti dikeluarkanlah, karena ada harta suami pada gaji istri. Kamu? Dia kesah aja anak tak gantian, tapi karena kata dia juga kalinya nih agama anak dua bu, kamu? Nah, agama anak dua bu le, karena dia. Makanya harta gono ini, nah, ini syirkah kan dari hasil usaha. Kalau hasil usahanya sama, maka dibagilah sama. Sah paju, tak ada mujizat sah paju. Konsah akad kawan sah. Tak ada mujizat sah paju. Lagi contoh blow hana ada pegang akad. Ini kata mujizat sih jual beli tanpa ijab kabul. Dan kata mujizat sih yang kasah, sah paju jual beli tak sah. Kamu kasah paju karena riba. Dia hana hari beli paju. Nah, paju barang yang tablau hana hari, paju huyum nyan hana hari. Karena karida abang dua pihak. Nah, walaupun akad jual beli itu tidak sah tanpa ijab dan kabul. Enggak mau kan? Ya, lailom bunanda yang ya zakat fitrah itu banyaknya satu sak, ya, satu gantang tersebut ukurannya 4 mod. Satu mod tersebut 1 rital dan 1/3 rital dengan ukuran rital negeri Baghdad. Ya. Jadi ukuran rital negeri Baghdad. Ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam mazhab Syafi'i, ukuran zakat fitrah itu ukuran sifatan, bukan ukuran timbangan, bukan wazan. Nah, jadi bukan ukuran kilogram, tapi ukuran sifatan. Kenapa? Karena makanan pokok itu tidak sama beratnya. Ada yang berat, ada yang agak ringan. Nah, dia oleh karena yang demikian, yang sudah pasti ukurannya adalah sukatan, bukan kilogram. Kilogram itu hanya untuk menggahirkan saja. Nah, dia sebenarnya ukurannya sukatan. Ya. Dan telah mengkadar ya, 1 mod tersebut oleh 1 jamaah daripada ulama dengan penuh 2 telapak tangan orang yang pertengahan. Nah, ini 1 mod.
Nah, jadi telapak tangan jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Pokoknya kalau puasa sekarang orang yang besar lah. Nah, 2 telapak tangan. Lah dibikin 2 telapak tangan begini. Nah, masukkan beras. Nah, ke dalamnya. Nah, berapa muat itu 1 muat. Jadi 4 kali. Nah, 4 kali. Untuk 1 orang. Nah, jadi 4 kali dalam 1 telapak 2 telapak tangan itu 1 muat. Jadi untuk 1 orang 4 kali. Nah, mau coba jaro paling berapa? Nah, berapa? Nah, buh dipunuh. Nah, buh punuh. Nah, nyo lihat tabuh 2 buah paling punuh nyo sabah muat baru. Jadi peut ge. Nah, kamu peut ge nyan baru sabah sang. Yang ke menyale urang Aceh na pun ngantuk susu kira kan. Nah, itu bawa susu ka ikhtiar. Yang ka ikhtiar. Jadi sama dengan maya siplo bawa susu 2 buah palian nyan 2 buah susu dengan halat. 2 buah mo dengan halat. Nah, pali urang raya nyan 2 buah mo dengan halat. Paling pertengahan, paling urang pertengahan. Benarlah urang ini ukuran panjang ke mau semeter 80. Nah, baru pertengahan ke enan. Nah, baik paling. Hebat. Pasti gila kan pasti ber. Menya gila pasti gila kan pasti ber. Apa? Menya gila kan pasti gila itu on kan pasti ber. Beruah awak tetap damang dalam mon itu natro pelonte kadang beruahan kadang berpui menyati gila menyatak timang gila tak pasti putra pasti gila apa kan pasti beruah menyat hotel timang gila ada coba dapat soal aren tu menyat beruah gehan nanti menyat berpui lebih apa padi macam kadang tabuh empang padi na yang peto gila berapa yang jit makanya yang diambil sebagai ukuran dalam mazhab Syafi'i adalah sukatan bukan timbangan karena timbangan hanya pasti yang pasti ukuran timbangan nyo 3 kilo yang pasti itu yang pasti mana kita cok beruhnya dapat solare nasib nyan hanya pasti tapi ni ada kita dapat soal mare kapah sabo hari model kami bak di mangan bos itu bos kurang bos tidak nyahum tu ya kan jadi be salah fikir dia kan kapah sangan gila sebab yang gila hana lebih kurang yang hana lebih kurang gila kan beru apa menyada di mangan gila yang hana lebih kurang gila kan beru kurang kan beru dia berapoi le dia berapa dit berapa nanti di luar apa sukatan danyo ngamot aja betul ngalebe hadiah ngamot ini betul ngablo usul betul itu bohnya anak warga kambi nya itu apa ya nya kurung payah nya itu payah nya kurung payah nya yang gila na urang begah padin nya gila padin wagile dengan na orang belah 27 na orang belah saya gila apa karena ukuran litai Baghdad khilaf khun Imam Nawawi 1 rikal Baghdad 128 dirham 4/7 khun Imam Rafi'i 1 rikal Baghdad 130 dirham ini enggak khilaf ukuran litai kaki lap apa ya ukuran timbangan ukuran johon ya kacok suritu 20 dirham tak peduk dalam neraca kacok benda lain tak peduk dalam sebuah neraca nya apabila kasadid ukuran johon dinanti ukuran johon saborikal Baghdad nah ukurannya johon Kerimunawi yang betul 20 dirham
sirtuh 28 pit per 7 dirham. Nah, jadi oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari, ya, digonyan dalam kitab gonyan gepuget sabosa 3 kilogram. Ya, yang mungkin ngecok yang ukuran supatan yang lebih rayu. Nah, ya, ngecok leher kilo. Nah, ya, mana untuk tates jid, untuk tates tatimang beria 2 kilo itu olehnya tergarga menjaro ada itu menjaro tergarga lagi anyau tabu pulang jaro dia tatimang tabu pulang jaro lagi anyau tahu nape boh jaro nah ya yang untuk tates ya nur bagdatnya ya ukuran mod bagdatnya punya ukuran dengan dirham cumanya ukuran gehan dirham dari hana tu dina dina gehan sini dirham sirtu 28 pit per 7 dirham nyami ada paso dalam un neraca sirtu 28 pit per 7 dirham tapaso pulain dalam ciun un neracanya nyan nyaka sadid gehan yang kedinan ukuran gehan saboh rital Baghdad. Sebanyak hana barang ni, hana barang, hana ritalnya hana barang ni. Rital yang ketugas ke ukuran cara hana barang ni jino. Hana li ritalnya juga. Ya. Iban? Are orang kampung, are orang gede. Nyan ada dua macam ini. Manya orang jamun, are kebuat kero tu. Ya, maya jino are lite nyan dalam si are 2 lite. Parin nagon, sa kumanam. Ya, sa kumanam ah. Yang kedua ada malam berarti ada malam. Nyo menya siplo bawa susu siare dengar siare 6 tahun kan 6 tahun dari kan ante itu warga mereka siare dengar lihat siare dengar baru tambah warga apa berarti teman-teman menyata cok ukuran susu si kurang buah susu tambah keluarga tabuh siplo nak keluarga gamli dia apa yang kapasi dapat jenuh meno nyo ukurannya karena kan barang hanali ukurannya hanya kita kat-kat ya kita kat-kat cuma ada diberi biasa hanya jauh biasa ya maka menyentuh tak coba aja lagi buah beno lihat timang beri 2,5 kilo oleh yang tercibo lampalut buah palut orang layu dikatin dalam belut roh yang buah nyaruah ke dia kilo benar buah ya banyak ada gede han puno dia han deh pak apa kan ya oleh timang beri 2,5 kilo ya ruah keno kau puno ruah keno nyaruah lom buah dia lagi nyaw menya hanti beri ya lihat apa punya dia hanti han puno buah balik ada hanti tak tahu ada malam ya yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah daripada makanan pokok yang biasa dimakan dalam negeri tersebut maka tidak memada daripada yang tidak biasa dimakan jadi walaupun beras ketan
jenis daripada beras, tapi beras ketan tidak biasa dipakai untuk makanan pokok, maka beras ketan tidak boleh dikeluarkan untuk zakat fitrah. Bukan tidak wajib zakat pada beras ketan. Nah, kalau zakat padi itu urusan lain. Nah, ya, dia jenis food, tapi dia tidak biasa kita makan. Maka gandum itu jenis makanan pokok, tapi kalau untuk di Aceh tidak boleh kita keluarkan zakat fitrah dengan gandum. Tapi apabila di Aceh kita tanam gandum dan sampai nisabnya, itu wajib kita keluarkan zakat gandum, itu bukan zakat fitrah. Nah, apa? Berlekat hanji ke zakat fitrah. Buh jaket pada wabu apa? Nah, jadi itu haji rahana biasa baju. Yang pertengahan, apabila di dalam balatnya nakut yang tinggi, nakut yang rendah. Yang tinggi baju urut-urut tinggi, yang rendah baju urut-urut ayat jelaka. Nah, nyan menyelesaikan wajib debit yang pertengahan. Nah, sebab permasalahan bukan makanan yang kita makan, tapi adalah makanan pokok yang berada dalam negeri tersebut. Ya, mangpah kebetulan dia ada roya, apa yang tak boleh berhamu sedompang. Kasih waktu abu jaket fitrah berhamu malamnya, itu kesi kan. Nah, jadi yang pertengahan. Baik dia berukat. Maka tidak boleh untuk zakat fitrah selain daripada makanan pokok yang halib, walaupun dia makanan pokok. Ya. Atau selain makanan pokok ya orang yang mengeluarkan zakat fitrah, ya, atau negerinya. Kenapa diwajibkan zakat makanan pokok? Karena rindu jiwa orang miskin kepada demikian. Ya. Maka karena di sana wajiblah menyerahnya zakat fitrah bagi orang fakir miskin. Ya, negeri orang yang kita bayar zakat fitrah untuknya. Umpamanya kita berada di sini, istri di kampung. Jadi kita yang membayar zakat fitrah, nah, untuk istri. Nah, maka zakat fitrah yang kita bayar untuk istri wajib kita serahkan kepada fakir miskin yang berada di tempat istri berada. Nah, maka jika tidak dikenalkan tempatnya, seperti ya budak yang telah lari, ya kita punya budak ini, tapi sudah lari daripada penghulunya, tidak tahu kemana larinya. Nah, ini sudah wajib fitrah. Nah, maka itu ada beberapa pendapat para ulama, sebahagian menyatakan keluarkan zakat fitrah sekarang juga. Sebahagian ulama menyatakan tidak wajib kecuali apabila dia kembali. Nah, sebahagian pendapat tidak ada. Sekarang tidak ada, kembali pun tidak ada. Nah, jadi ada khilafiyah. Ya. Ini apabila tidak dikenalkan tempatnya. Ya, tapi kalau dia kita kenal di mana berada, tetap zakat fitrah. Ya, kita bayar kepada fakir miskin yang berada pada tempat orang tersebut. Apabila kita bayar kepada orang yang lain, ini tergolong dalam bab menakalkan zakat. Nah, ini ada khilafiyah. Ada pendapat ulama yang menyatakan sah jadi zakat walaupun haram hukumnya. Ada pendapat ulama yang menyatakan tidak sah. Kan?
kabih hotel punan dah yang tu punah kalau datuk punah kabih ni nanti nyo golom kepegah kubuh nyo kepegah manteng nanti wate cara bayu nanti nyo baru kepegah wajib kan niat mesti nyo ukun tu nyo kalain nyo tu kagak begah wala tujdiu qimatun tidak sah jadi zakat fitrah apabila kita keluarkan harganya ukun tidak itu nyo tu ukun itu punah khilafiyah kan Iwan? Berarti wate darurah watenya mesti paju huju piangna mesti jino yang biasa paju beri tapi karena kahana beri kapaju mesti gule-gule benar ya hana wajib ujung nikah nyerah tapi punya bak nanggro memang nyan kagak pegar keponakan pokok lagi contoh mesti keju orang badawinya tetap nyan juk orang baduan dan keju makanan tetap nyan juk kejunya kan biar yo HI kangen B macam HI kan ya nyai ya kajian maka ini komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.